Come, they told me, our newborn king to see, our finest gift will bring, to lay before the king, so to honor him, when we come, baby Jesus, the oxen and kids I play my drum for him, I play my bass for him, then he smiled at me, me and my drum, pum 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 pum, rum pum pum pum. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel. That mourns in lonely exile until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Oh, come to the spring, come and cheer. Our spirits rise, our heaven here. Disperse the gloomy clouds of night, and best our shadows move to fly. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.
bersehati bersatu menaikkan pujian, menyembah Engkau Tuhan. Kemuliaan Engkau nyata dan tengah-tengah. Hidup
Tuhan hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Allah yang luar biasa, Allah yang layak untuk menerima sembah, pujian, dan peninggian. Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir di tempat ini, Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan, pada saat kami merayakan Natal, mengakhiri tahun yang 2022 ini, Tuhan Yesus, dan biarlah pertemuan kami ini menyiapkan kami untuk memasuki tahun yang baru 2023, Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kami percaya Immanuel, Allah menyertai kami semuanya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Serahkan waktu yang tulis di dalam tangan-Mu, berbicaralah, Tuhan Yesus. Karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Jemaat yang saya kasih, puji Tuhan, kita bisa merayakan Natal dan menyembah Tuhan dengan satu cuaca yang 2 hari ini relatif cerah. Terima kasih untuk kehadiran saudara. Tema Natal tahun ini adalah Worship the King. Saya akan membacakan dulu ayatnya, terambil dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dan saya akan membacakan untuk saudara. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Dan yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dan yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam dan kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Yang ketujuh, karena lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan serta sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya mau cerita satu kali saya membaca satu buletin di sekolah Alkitab yang dimana saya pelajari di Cimahi di Bandung, dan dalam buletin itu saya membaca tentang orang Majus ini. Dan saya pada waktu membaca, saya tidak bisa meletakkan bacaan itu sampai saya selesai membaca tentang orang Majus ini. Dan pada waktu saya selesai membacanya, it changed my perspective, mengubah perspektif saya tentang orang Majus ini. Dan benar-benar inilah yang akan saya sharingkan kepada saudara tentang tema Natal Worship the King.
Sebetulnya, saudara, orang Majus itu bukan hanya orang yang pandai. Memang mereka adalah cendekiawan. Mereka adalah orang yang sangat pandai, lebih dari orang-orang yang ada di daerah mereka berada. Tapi mereka bukan hanya orang yang memiliki kepandaian, tetapi mereka adalah orang yang memiliki kekuasaan. Orang Majus itu adalah raja dari timur. Mereka bukan hanya orang pintar, tetapi penguasa-penguasa dari timur. Mereka sudah punya semuanya. Tapi pada waktu mereka lihat bintang di langit, karena mereka itu ahli perbintangan. Pada waktu mereka lihat di langit ada bintang yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Roh Kudus bisa berbicara dalam hati mereka. Ada raja yang lahir. Ada raja yang lebih hebat dari mereka. Dan itu yang membuat mereka gelisah. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk mencari sang raja. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, to worship him, untuk menyembah. Saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama yang bisa kita pelajari, penyembahan itu didasari oleh kesadaran akan adanya oknum yang jauh lebih besar dari kita. Itulah penyembahan. Penyembahan bukan hanya menyanyikan lagu yang enak untuk menghibur hati kita yang sedang berduka. Penyembahan bukan hanya untuk menyanyikan lagu-lagu untuk menghibur kita dalam masa-masa menghadapi krisis dan lain sebagainya. Boleh, tapi lebih dari itu, penyembahan itu didasari dengan sadar bahwa ada satu Tuhan yang layak menerima semua sanjungan, semua hormat dan kemuliaan. Allah pencipta alam semesta, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, jauh lebih besar dari kita. We are the creation and He is the creator. Kita ini makhluk ciptaan, Dia itu sang penciptanya. Dunia kacau karena kita merasa hebat. Orang berbuat sesuatu yang banyak, ketidakadilan, sesuatu yang menyimpang dari kebenaran karena mereka menganggap diri mereka hebat. Banyak orang Kristen menganggap dirinya lebih hebat daripada firman Tuhan. Mereka menempatkan dirinya not under the authority of God's word, bukan di bawah otoritas daripada firman Tuhan. Mereka menempatkan dirinya sangat jauh lebih hebat daripada firman Tuhan. Jadi kalau mereka mendengar firman Tuhan, mereka olah dalam akal pikirannya. Kalau bisa diterima, kalau tidak diolah saja. Itu adalah awal daripada penyesatan dan betapa kacaunya dunia ini. Karena kalau kita ingin kembali kepada satu harmonisasi yang luar biasa, we have to go back to the worship, yaitu worship untuk menyembah sang raja segala raja. Seberapa engkau sadar bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang luar biasa. Bukan masalah yang luar biasa, tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Yang kedua, yang bisa kita belajar dari orang Majus ini, seorang penyembah adalah seorang yang mau berkorban untuk oknum yang dia sembah. Saudara, orang Majus ini mencari sang juru selamat, mencari sang Mesias, bukan dalam kurun waktu 1-2 hari, bukan. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang sangat panjang. Diperkirakan 2 tahun untuk menjumpai sang juru selamat, untuk bertemu dengan Yesus. 2 tahun, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Matius pasal yang kedua dikatakan bahwa mereka pada waktu mereka melihat bintang itu, mereka bersuka cita, dan bintang itu memimpin sampai mereka itu menjumpai anak itu, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, ke dalam rumah itu, bukan kandang itu. Mereka sudah punya rumah dan melihat anak itu, bukan bayi itu. Ya. Yesus kira-kira sudah umur 2 tahun, jadi kira-kira begitu, menunjukkan betapa jauhnya perjalanan mereka.
Dan itu satu pengorbanan yang luar biasa. Itulah sebabnya Raja Herodes pada waktu merasa dikibulin sama orang Majus ini, mereka janjian jadi marah sekali, dan akhirnya membunuh anak-anak yang 2 tahun ke bawah. Jadi kira-kira itu kurun waktu perjalanan orang Majus itu kurang lebih 2 tahun, dan 2 tahun bukanlah satu waktu yang pendek. Kalau bolak-balik bisa 4 tahun minimal, itu enggak ada. Tapi mereka itu mau korbankan itu. Bagaimana dengan kerajaan yang mereka pilih? Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang mereka kelola dan lain sebagainya? Dan itu menjadi tidak penting. Yang menjadi yang terpenting, mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat, Sang Mesias, dan menyembah Raja segala raja itu. Luar biasa. Satu pengorbanan yang luar biasa. Sekarang kalau orang mau ke gereja, gerimis sedikit aja nggak datang. Anak kalau sudah pilek sedikit, nggak usah ke sekolah minggu. Tapi kalau les piano, pilek-pilek disuruh les piano, karena mama sudah bayar. Kalau ke sekolah minggu nggak bayar soalnya. Satu, saudara, we lost. Kita ini kehilangan the sacrificial spirit sebagai penyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan, apapun dia mau korbankan untuk memperkenankan hati orang yang disembah. Itu yang luar biasa. Mereka bukan hanya berani berkorban. Seorang Majus adalah orang yang tidak egois. Penyembah seorang adalah orang yang tidak egois. Saudara, kalau saudara melihat kartu Natal, ada 3 orang naik unta berjalan di padang pasir, menempuh perjalanan padang pasir hanya untuk pergi ke sebuah kandang domba bertemu dengan Yesus. Itu namanya hoax. Mereka tidak mungkin, kalau bahasanya 3 orang, bahasa Jawanya intil-intil gitu, gak bisa. Bukan. Kalau mereka adalah 3 orang hanya bepergian 2 tahun, pasti tengah jalan sudah dirampok orang, karena mereka membawa harta-harta yang permata dan lain sebagainya, emas dan lain sebagainya. Yang mereka bawa siapa? Karena mereka ini raja. Mereka ini membawa pasukan khusus, pasukan elit. Ternyata mereka punya pasukan yang luar biasa hebatnya. Mereka bukan hanya cuma 3 orang yang tidak berdaya. Mereka ini punya kuasa yang luar biasa, sampai Herodes pun gentar menghadapi orang Majus. Kalau saudara lihat Matius pasal yang kedua tadi, betapa santunnya Herodes berkomunikasi pada orang Majus. Tidak berani macam-macam, saudara. Tapi kalau cuma 3 orang, dia dibabat mati, saudara. Di belakangnya itu ada pasukan yang tegap, yang luar biasa. Orang-orang yang pintar-pintar ada di sekitar orang Majus, saudara. Bukan hanya pasukannya, juru masaknya, orang-orang yang pintar berburu binatang untuk konsumsi selama 2 tahun perjalanan untuk bertemu Sang Mesias. Wow, luar biasa. Ahli ekonomi, perdagangan, mereka dalam perjalanan mereka berdagang untuk membiayai perjalanan yang begitu panjang. Luar biasa, saudara. Dan sanak famili semuanya dibawa. Ciri dari true worshiper, penyembah yang benar, mereka tidak ingin mengalami sukacita dan damai sejahtera penyembahan itu seorang diri. Ciri penyembah yang benar akan mengatakan, aku dan seisi keluargaku, kami semua akan menyembah Tuhan. Kita tidak, sebagai penyembah kita tidak hanya mengatakan cukup aku yang masuk surga, tidak. Semua yang aku kenal, keluargaku, anakku, orang tuaku, famili-familiku harus tahu dan harus bisa mengalami berkat yang aku rasakan di dalam Yesus Kristus. Pegawai-pegawai, teman-temanku, semuanya, dia adalah orang yang tidak egois. Luar biasa. Satu dari kumpulan yang besar sekali jumlahnya, berbondong-bondong akan ke Bethlehem bertemu dengan Sang Mesias. Saudara, sebelum cerita ini sangat panjang, tapi saya singkat saja. Yang keempat, seorang penyembah adalah seorang yang rendah hati.
Pada waktu firman Tuhan mengatakan pada waktu mereka masuk rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersujud dan mereka menyembah. Padahal itu anak 2 tahun itu tidak ada tanda-tanda kingship, tidak ada seorang bangsawan atau itu rumah-rumah sederhana seorang tukang kayu. Tapi mereka lihat dengan iman bahwa di balik semua itu, inilah yang telah dinanti-nantikan oleh sejarah. Sang Juru Selamat telah lahir. Dan mereka tidak bisa melakukan hal yang lain kecuali bersujud, bertelut, dan menyembah. Saya pernah membaca ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini, saudara. Penyakitnya kekristenan ini, penyakitnya kekristenan saat ini, kekurangan 2 hal. Orang Kristen sekarang ini cara berlutut dan sujud. Berlutut untuk berdoa dan sujud untuk menyembah. Makanya semuanya kacau. Dan dia ceritakan kalau orang Kristen mulai kembali berlutut untuk berdoa dan sujud untuk menyembah, everything will fall into a proper place. Tuhan yang akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan waktunya. Mari kita memasuki tahun yang baru dengan berlutut, berdoa, meningkatkan doa kita. Dan mari kita memasuki dengan satu penyembahan. Orang yang pintar, orang yang memiliki kepandaian, kekuasaan, mereka merendahkan dirinya di depan Sang Mesias. Saya membayangkan, rumahnya kecil, rumahnya orang tukang kayu. Kalau saudara pernah tur ke Israel, saudara, rumah mereka kecil-kecil, tidak ada rumah yang besar, apalagi si tukang kayu. Tapi pada waktu rombongan besar orang Majus ini, saudara, dan mereka sampai ke rumah itu dan melihat raja mereka itu sujud dan menyembah Sang Mesias, maka seluruh rombongan, baik prajurit yang pasukan elitnya, baik tukang masaknya, ahli ekonominya, famili-famili yang lain, the whole company, semua rombongan sujud menyembah Raja seorang Raja. Saudara, betapa luar biasanya kalau kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Ada lagu yang bersama keluarga kita melayani Tuhan. Tetapi indahnya kalau kita bisa melakukan hal itu, kita mengalami hal itu. Itulah ciri dari seorang penyembah. Dan yang kelima, seorang penyembah adalah seorang yang menggunakan segala yang mereka miliki untuk memenuhi rencana Allah. Apa yang terjadi setelah mereka menyembah Sang Mesias? Ternyata ada perubahan yang sangat besar. Yaitu apa, saudara? Satu, pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang tadinya mereka dipimpin oleh bintang. Kenapa mereka tahu? Tuhan masih menggunakan ilmu pengetahuan, apa yang mereka, intelijen mereka untuk memimpin sampai kepada Sang Mesias. Bintang itu dilihat. Tuhan menggunakan itu untuk sebagai guidance. Tapi pada waktu mereka melihat dan bertemu dengan Sang Juru Selamat, pimpinan Tuhan berubah karena bintang itu sudah masuk dalam hati mereka. Yang tadinya pimpinan Tuhan bersifat eksternal, tapi setelah mereka bertemu dengan Kristus, pimpinan Tuhan bersifat internal. Tuhan guide mereka dalam hati mereka. Tuhan bicara lewat mimpi supaya tidak kembali ke Herodes. Karena Herodes punya niat yang jahat. Wow. Mereka pergi melalui jalan lain dan luar biasanya rombongan yang besar itu menghilang, saudara, dari pengawasan Herodes. Herodes tidak tahu kemana. Kalau 1 orang, 2 orang masih mungkin, tapi ini rombongan yang gede, yang luar biasa. Mereka bisa mempunyai rencana oleh hikmat Tuhan, bisa menghilang. Dan jalur yang mereka lalui mungkin bukan jalur biasa.
Dan kenapa? Pertanyaannya, kenapa Yusuf dan Maria tidak tertangkap dan tidak terbunuh, dan anak Yesus tidak terbunuh oleh pasukan khususnya Herodes yang disuruh untuk membunuh bayi-bayi atau anak-anak di Bethlehem ini? Karena mereka sudah lari dari Bethlehem. Dari literatur yang saya baca, ternyata orang Majus itu yang menyiapkan rute pelarian Yusuf dan Maria sampai ke Mesir. Kalau rombongan yang besar itu bisa hilang dari pengawasan Herodes, apalagi cuma Yusuf, Maria, dan Yesus. Dan kali ini mereka tidak naik keledai lagi, mereka harus naik kereta kuda. Kalau kudanya capek, diganti di pos ini, kuda yang baru lagi, lari lagi, dan tidak terkejar. Dan yang luar biasa, kenapa saya katakan seorang penyembah adalah seorang yang menggunakan semua yang mereka miliki untuk menyelesaikan rencana Allah. Karena apa, saudara? Kalau sudah pikirkan, saudara, bagaimana pelarian Yusuf, Maria, dan Yesus ini, saudara. Siapa yang membiayai? Dia cuma tukang kayu, padahal Bethlehem sampai ke Mesir itu 600 km lebih, saudara. Perjalanan yang tidak singkat. Saya membacanya, semua sudah disiapkan oleh orang-orang Majus ini. Luar biasa, saudara. Bahkan, saudara, mereka tinggal di Mesir bukan 1-2 hari, mereka tinggal di sana sampai Herodes mati. Akhirnya mereka pulang ke tanah Yudea. Dan itu memakan waktu, kurun waktu 3,5 tahun proses itu semuanya untuk kembali pulang ke kampung halaman mereka. Saudara, semua sudah diatur oleh orang Majus itu. Jadi mereka bukan hanya sujud menyembah, tapi mereka mendanai perjalanan panjang supaya menyelamatkan Sang Yesus. Dengan demikian mereka menggenapkan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang membuat mereka menjadi orang yang luar biasa. Dan yang paling luar biasa lagi, siapakah orang Majus itu? Alkitab tidak mencatat nama mereka, padahal pengorbanan mereka luar biasa. Alkitab tidak mencatat nama mereka, padahal apa yang dilakukan mereka itu luar biasa. Apa yang dilakukan mereka itu tergores dalam sejarah manusia. Tapi siapa mereka tidak penting. Bagi penyembah, siapa kita tidak penting. Dan yang penting, apa yang kita lakukan untuk menggenapkan rencana Allah. Amin juga. They become nothing. Mereka menjadi orang yang tidak ada artinya apa-apa. Supaya Tuhan menjadi segala-galanya. Bagi seorang penyembah, kalau kita menjadi penyembah, kita menjadi become nothing. So that God become everything in our life. Kita akan memasuki tahun yang baru ini dengan spirit of worship the King. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Kalau kita masuki, kita tidak akan pernah khawatir lagi. Hidup cuma satu kali saja. Saya katakan pada diri saya sendiri, hidup yang satu kali ini cuma satu yang aku inginkan. Aku akan melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya dalam hidupku. Seperti Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Diawali dengan pengorbanan yang luar biasa. Dalam prosesnya, mereka sujud menyembah, tapi diakhiri dengan nama mereka tidak dikenal. Puji Tuhan. Tapi nama Kristus yang disembah dan dipuji. Amin, saudara. Kalau Tuhan menemukan orang-orang itu dalam jemaat ini, saudara, maka perkara-perkara yang ajaib akan terjadi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa there is no limit what God can do to a humble person. Tidak ada batasnya apa yang Tuhan bisa kerjakan kepada orang yang rendah hati. Dikasih lebih, tetap rendah hati. Dikasih sukses yang lebih lagi, tetap rendah hati. Dikasih kekayaan yang lebih lagi, tetap rendah hati. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan tutup dengan kata-kata ini. Baik talenta maupun harta benda, keuangan,
Bahkan keselamatan yang kita miliki adalah pemberian atau karunia Tuhan kepada kita. Tetapi apa yang kita lakukan kepada pemberian atau karunia itu adalah persembahan kita kepada Dia. He has given Jesus Christ to us. Biarlah kita mengembangkan pengerjaan keselamatan kita. Apapun yang Dia telah berikan kepada kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.